Halo, semuanya, kelas IPS. Di sini saya akan menginfokan berkaitan dengan kisi-kisi ya untuk ujian pekan depan ya selama 2 minggu kalian akan melaksanakan ujian dari tanggal 7 sampai Senin depannya lagi ya mohon eh, jaga kesehatan kalian agar tidak ada namanya ulangan susulan dan sebagainya ya. Saya harap kalian menjaga kesehatan tubuh kalian ya. Oke, baik. Kali ini saya akan menginfokan berkaitan dengan kisi-kisi ya. Silakan kalian pelajari, buka buku paket kuadra kalian, sejarah peminatan. Di sini di depan ini ada kisi-kisi yang harus kalian pelajari, ada 11 ya, yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya, silahkan cari pengertiannya, cari manfaatnya, cari tujuannya dan kegunaannya. Ya, selanjutnya lagi berkaitan dengan konsep ruang waktu. Ya, silakan cari tahu bagaimana sih konsepnya, ya bagaimana sih hubungannya dengan sejarah. Oke, lanjut. Di sini ada kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan, ya. Di mana dalam konteks nanti silakan cari tahu apa sih yang terjadi pada saat orang mendapatkan perubahan dan bagaimana sih berkelanjutannya kepada generasi kita ini ya. Selanjutnya lagi, kenapa sih bisa berulang sejarah tersebut ya, contoh-contoh apa aja sih dari manusia dalam perubahan dan berkelanjutan ini ya. Terus internal dan eksternalnya apa sih dari perubahan ini. Selanjutnya lagi berkaitan dengan siapa pelakunya, terus kejadiannya siapa, bagaimana dengan kehidupan pada masa kini. Selanjutnya, berkaitan dengan peristiwa. Ya, seperti kalian tahu bahwa sejarah itu nggak akan pernah lepas dari peristiwa. Ya, lalu ada ruang, waktu, ya itu akan selalu ada, dan manusia. Ya, mohon dibaca kembali buku kuadranya. Selanjutnya, eh, apa sih manfaat dari sejarah tersebut untuk kita nih generasi selanjutnya ya. Ada unsur apa di dalam sejarah itu, tujuannya apa sih untuk kita mempelajari sejarah itu ya. Silahkan kalian pelajari. Selanjutnya di sini ada berkaitan peristiwa sejarah ya. Sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Silahkan baca buku kuadranya. Di sana ada semua ya, bagaimana tujuannya, bagaimana alur contohnya. Di sana di buku kuadra ada semua ya. Atau kamu punya soal-soal yang lain, silahkan pelajari. Ya, tidak akan pernah lepas dari buku kuadra. Lanjut lagi. Di sini kamu akan menemukan kisi-kisi cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Nah, di situ tuh akan ada konteks banyak sekali cerita, ya, diakronik dan sinkronik, ini masuknya kemana, terus setelah itu bagaimana sih sifat sejarawan, ya, yang harus ditunjukkan kepada generasi kita selanjutnya, ya, bagaimana sih sikap seharusnya sejarawan itu, ya, melakukan penelitiannya, ya. Selanjutnya lagi berkaitan dengan sejarah juga ya, tokoh-tokoh nasional ya, tokoh-tokoh nasional, internasional ya, apa sih mereka itu punya sejarah apa di Indonesia gitu ya. Silakan kalian cari tahu. Selanjutnya lagi berkaitan dengan sejarawan tadi sudah ya, silakan dicari tahu tujuan sejarawan apa, terus bagaimana sih dia sebagai sejarawan tuh sikapnya harus seperti apa ya, harus diperhatikan seperti apa. Silahkan kalian cari tahu. Selanjutnya kita lanjut lagi ke kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah seperti artefak
ya, fosil, teks, tekstual, non tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradilisan. Ya, nanti di sana itu nanti banyak sekali gambar. Ya, mohon jeli sekali kalian harus perhatikan gambar-gambar tersebut, jangan sampai salah. Ya, ini kisi-kisi dari nomor 6, ya, di mana nanti akan kalian bertemu dengan gambar-gambar berkaitan dengan sejarah, bagaimana artefak itu muncul, lalu teori-teorinya, ya, silakan kalian cari tahu di buku paket kuadra. Selanjutnya lagi, nanti di sana akan bertemu dengan fosil, terus habis itu berkaitan benda, terus non tekstual, ya tekstual, silakan lah ya cari di buku paket kuadra, di sana ada semua. Ya, yang berkaitan dengan nomor 6, ya, kisi-kisi nomor 6, ya. Bagaimana sih artefak itu bentuknya, terus fosil itu ada yang seperti apa jenisnya, ya silakan kalian cari tahu. Selanjutnya lagi, uh, lanjut lagi, kelebihan dan kekurangan fosil, jangan lupa ya cari tahu ya. Selanjutnya lagi, oke, lanjut lagi di sini ada berkaitan dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Ya, seperti kalian tahu di buku paket kuadra pun ada penelitian sejarah itu harus ada verifikasi, terus ada kritik kritik dan saran, terus ada observasi ya. Itu ada di buku paket kalau nggak salah di bab 5 atau 6 ya, silahkan kalian cari tahu di buku paket kuadra. Di situ lengkap sekali. Lanjut lagi, kalian harus pelajari berkaitan dengan istana sentris ya, ini berkaitan dengan historiografi ya, ciri-ciri dari historiografi ini kita sudah pelajari dari semester 1 ya, ciri-ciri historiografi tradisional itu seperti apa, kolonial itu seperti apa, modern itu seperti apa, itu banyak ya, ada di buku paket di bab 7 kalau nggak salah 7 atau 6 ya, masih berkaitan dengan penelitian sejarah. Oke, lanjut lagi. Oke, di dalam historiografi dan penelitian sejarah itu pasti akan ada kritik-kritik. Ya, kritik itu ada apa namanya? Kritik itu ada internal dan eksternal. Ya, terus bagaimana sih penelitian sejarah itu melakukan verifikasi? Ya, silakan kalian cari tahu juga di buku paket kuadra ada ya. Lanjut lagi, bagaimana sih melakukan penelitian historiografi ya? Oke, lanjut. Historiografi modern juga ya, jangan lupa. Oke, lanjut historiografi Indonesia, jangan lupa. Terus lanjut lagi berkaitan dengan manusia purba ya, selanjut kehidupan berkaitan dengan persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern. Ya, itu kita pelajari pas semester 2 ya, di awal silahkan kalian pelajari berkaitan dengan Homo sapiens, terus manusia purba itu digambarkan seperti apa, ya ciri-cirinya, terus habis itu juga bagaimana sih kehidupan awal manusia di Indonesia gitu ya. Nah, lanjut lagi di sini berkaitan dengan food producing, bercocok tanam, perundagian, berburu meramu, ya silakan dibaca. Terus habis itu kalian juga harus mencari tahu berkaitan dengan nekara. Ya, nekara itu fungsinya apa? Terus untuk digunakan di mana? Ya, silakan kalian cari tahu. Lanjut, silakan kalian cari tahu berkaitan dengan ajaran Konfusianisme. Ya, silakan kalian cari tahu ajaran Konfusianisme. Oke, lanjut ya, kita bahas lagi berkaitan dengan peradaban awal masyarakat Indonesia dan Asia. Itu kita pelajari di bab terakhir kemarin ya, sekaligus dengan adanya ujian praktek juga ya, dibahas juga presentasi sebagian berkaitan dengan bangsa Sumeria ya, bangsa Babilonia ya, bagaimana sih bangsa Sumeria itu ada ya. Selanjutnya dia tuh mempercayai dewa apa sih, kan banyak dewa yang mereka percayai ya, sama dengan bangsa Babilonia ya, bagaimana sih hukum yang terjadi di sana, terus teori-teori ya yang berkaitan dengan peradaban awal masyarakat Indonesia dan Asia. Oke, selanjutnya silakan kalian baca lagi berkaitan dengan historiografi dan kepercayaan
permukaan pada saat nenek moyang kita, terus awal Indonesia, ya bagaimana sih peradaban awal manusia itu ada di Indonesia, bagaimana dengan aspek ekonominya, ekonominya, budayanya, bagaimana? Ya, kalian jelaskan secara singkat ya. Lanjut, berkaitan dengan Sungai Indus. Ya, silakan kalian cari tahu Sungai Indus itu ada di buku paket Guadra pun ada. Kalian boleh cari referensi yang lainnya bebas. Lanjut berkaitan dengan peradaban Mesopotamia. Ya, silakan kalian cari tahu sebanyak-banyaknya. Oke, pesan dari Mem ya, silakan dibaca kembali buku paket Guadranya atau kalian punya bank soal ya silakan kalian belajar ya. Silakan pergunakan waktu dengan semaksimal mungkin ya. Esai wajib diisi ya Naya, jangan sampai kosong ya. Kalau ada kendala kalian boleh hubungi saya atau wali kelasnya ya. Jangan lupa berdoa dan percaya diri. Sukses untuk kalian semua. Oke, terima kasih.